Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Nur Anggraini dari D4 Administrasi Pelantaran Digital. Di sini saya akan memenuhi tugas UAS mata kuliah dari kepemimpinan. Jadi di sini saya akan menganalisis beberapa kandidat yang ada pada calon presiden dan calon wakil presiden di Indonesia tahun ini. Yang pertama ada Bapak Anies Baswedan dan Bapak Muhaimin Iskandar. Kepemimpinan yang tulus dicintai dan Muhaimin Iskandar. Kedua pemimpin ini memiliki visi kemanusiaan yang kuat dan berkomitmen untuk menciptakan keadilan sosial dan kesejahteraan bagi masyarakat. Bapak Anies Baswedan ini memiliki visi kemanusiaan dalam pembangunan. Pak Anies Baswedan adalah seorang pemimpin yang memadukan visi kemanusiaan dalam pembangunan. Ia percaya bahwa pembangunan tidak boleh hanya berfokus pada kemegahan fisik, tetapi juga harus memperhatikan kemanusiaan. Setiap kebijakan yang diambil oleh Bapak Anies selalu diawali oleh gagasan dan narasi yang mencerminkan cita-cita kemerdekaan dan nilai-nilai kemanusiaan. Bapak Anies Baswedan sendiri menggunakan tipe kepemimpinan berupa tipe kepemimpinan demokratis. Tipe kepemimpinan demokratis ini mengarah pada bagaimana mereka dapat melakukan penerimaan dan melakukan kesadaran bahwa pendapat bawahan ataupun masyarakat itu diperlukan untuk berjalannya kepemimpinan yang baik dan benar. Kepemimpinan dalam kolaborasi atau kolaboratif ini berarti melibatkan pada bagaimana seorang pemimpin tersebut melibatkan pemikiran banyak orang yang kemudian digabungkan dan ditarik kesimpulan ke arah mana sebuah kebijakan atau peraturan tersebut dibuat. Selanjutnya, calon wakil presidennya yaitu Bapak Muhaimin Iskandar yang memiliki visi memperjuangkan kesejahteraan rakyat. Bapak Muhaimin Iskandar atau akrab disapa Pak Caimin adalah seorang pemimpin yang telah lama berjuang untuk kesejahteraan rakyat. Sebagai seorang politisi yang berpengalaman, Caimin memiliki komitmen yang kuat terhadap kesetaraan dan keadilan sosial. Gaya kepemimpinan Caimin berdasarkan gaya komunikasi visual, Caimin cenderung memiliki gaya kepemimpinan yang terkait dengan pemimpin yang dapat melihat gambaran besar dan mengarahkan tim menuju tujuan yang jelas. Gaya kepemimpinan ini mengkomunikasikan visi melalui presentasi yang kuat dan memberikan pandangan yang jelas tentang arah yang diinginkan. Kemudian calon yang kedua yaitu ada Bapak Prabowo Subianto dan Bapak Gibran Rakabuming Raka. Di calon presiden, Bapak Prabowo Subianto, seorang pemimpin yang mengutamakan inspirasi, yang mencakup mengkomunikasikan harapan yang tinggi dengan menggunakan lambang-lambang dan slogan-slogan tidak sederhana untuk suatu yang penting. Bapak Prabowo pun seorang pemimpin yang memiliki kemampuan memberikan rangsangan intelektual, menggalakkan penggunaan kecerdasan, membangunan organisasi pembelajar. Seorang pemimpin mampu meningkatkan kualitas ke dalam jaringan kerja atau network untuk meningkatkan produktivitas dan promosi yang lebih sportif. Bapak Prabowo dianggap memiliki kriteria dan potensi sebagai seorang pemimpin yang sangat dibutuhkan oleh publik. Tingkat kepercayaan publik yang tinggi terhadap gaya kepemimpinan Bapak Prabowo ini kembali terlihat dalam survei terbaru. Dari jajak pendapat yang dilakukan Indonesia Polling Station, elektabilitas Bapak Prabowo tetap paling tinggi dibandingkan dua capres lain. Kemudian calon di Bapak Prabowo yaitu ada Bapak Gibran Rakabuming Raka. Bapak Gibran berhasil menawarkan gagasan positif dalam perkembangan digital dalam mendukung pertumbuhan talenta dengan keterampilan masa depan. Pendekatan Bapak Gibran terhadap ekonomi digital sangat relevan dengan kondisi anak muda saat ini. Sebab generasi milenial dan Z merupakan regenerasi dalam pembangunan nasional. Gaya kepemimpinan
yang dimiliki oleh Bapak Gibran ya ini berdasarkan gaya komunikasi kinestetik. Bapak Gibran cenderung memiliki gaya kepemimpinan yang fokus pada koneksi personal. Gaya kepemimpinan ini lebih memahami emosi orang lain dan bersifat empati dengan prioritas pada kebutuhan tim untuk memastikan setiap orang merasa didengar dan diperhatikan. Kemudian ada pasangan yang ketiga yaitu Bapak Prabowo dan Bapak Mahfud MD. Yang pertama calon presiden yaitu Bapak Ganjar Pranowo, maaf, Bapak Ganjar Pranowo memiliki gaya kepemimpinan yang sangat unik dan efisien. Beliau memberikan kemudahan masyarakatnya untuk berkomunikasi langsung serta mengobrol dengan santai kepada dirinya. Beliau juga melakukan pendekatan milenial dengan memanfaatkan media sosial. Walau Pak Ganjar tidak termasuk dalam kategori milenial, beliau mampu memanfaatkan perkembangan teknologi dari aplikasi yang sedang up to date di dalam menyampaikan suatu informasinya. Kemudian pasangannya yaitu Bapak Mahfud MD yang berdasarkan gaya komunikasi auditori, Bapak Mahfud cenderung memiliki gaya kepemimpinan yang fokus pada komunikasi verbal yang jelas. Sebagai pemimpin, ia efektif dalam menyampaikan visi dan arahan dengan cara yang menginspirasi, mengandalkan kata-kata dan komunikasi verbal untuk memotivasi tim. Seorang pemimpin yang efektif cenderung berkomunikasi dengan masyarakat. Bapak Mahfud MD ini seringkali menunjukkan sikap moderat dan berusaha menciptakan keseimbangan dalam penanganan isu-isu politik dan sosial. Ini dapat tercermin dalam upayanya untuk menjaga stabilitas dan harmoni di dalam pemerintahan. Bapak Mahfud MD dapat terlihat dan terlibat dengan masyarakat melalui pertemuan, konferensi pers, dan media sosial untuk menyampaikan pesan dan menjelaskan kebijakan. Sekian analisis mengenai calon presiden dan calon wakil presiden dengan gaya kepemimpinannya menurut saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.